Sejak dilantik pada tahun 2014, Presiden Jokowi menjadikan proyek infrastruktur sebagai program andalannya. Mungkin ia layak disebut sebagai pesaing terberat Pak Harto yang dijuluki Bapak Pembangunan. Apakah sebuah rencananya terrealisasi, mengingat diperlukannya anggaran yang gak sedikit? Dan apakah proyek itu betul-betul bermanfaat bagi rakyat dan gak justru jadi beban negara di masa depan? Temukan jawabannya dalam kisi-kisi warung kopi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Jokowi berangkat dari niat baik yang hendak membangun Indonesia secara merata demi mengatasi problem ketimpangan. Lantaran pembangunan selama ini dianggap sentralistik hanya di Pulau Jawa saja, karena baginya infrastruktur dipercaya bakal meningkatkan pertumbuhan dan mengatasi kesenjangan ekonomi. Dengan harapan saat mobilisasi mulus, maka daya saing produksi bakal meningkat. Dalam hitungan Jokowi, negara memerlukan pengeluaran sekitar 165 sampai 350 miliar dolar Amerika Serikat hingga 2025. 8 tahun Jokowi berkuasa dari 2015 sampai 2022 saja, anggaran infrastruktur sudah tembus mencapai 2.768,9 triliun. Meskipun berdasarkan hitungan Bank Dunia, untuk mengatasi masalah kesenjangan yang dimaksud, yang aman berada di angka 1,5 triliun dolar Amerika Serikat. Rencana Jokowi menjadikan Indonesia sebagai ekonomi terbesar kelima di dunia pada 2045 dengan target PDB 7 triliun dolar Amerika Serikat rasanya nggak selalu berjalan mulus. Tahun sebelum masa periode pertamanya berakhir, dari 245 proyek hanya beberapa yang selesai, sedangkan sebagiannya masih dalam proses. Lalu ia terpilih di periode kedua dan berdasarkan catatan 6 tahun berkuasa, ia disebut telah membangun 1.640 jalan tol, jalan bukan tol 4.600 km, 15 bandara baru, 38 perbaikan bandara lama, dan 124 pelabuhan baru. Terus pada 2021, pemerintah mengklaim sudah menyelesaikan 22 bendungan dan ada 65 lagi yang diperkirakan baru tuntas pada 2024. Tapi masa transisi pemerintahan 2024 seperti sekarang ini rasanya kecil kemungkinan terrealisasi. Nggak sampai di situ, konsistensi Jokowi untuk hal ini perlulah diapresiasi. Menjelang lengser, ia nggak kendor gaspol urusan infrastruktur. Tampak dari Kementerian PUPR yang pada 2024 dapat alokasi mencapai 146,98 triliun yang naik 21,76 triliun rupiah dibandingkan 2023 yang sebesar 125,21 triliun. Sejauh ini proyek infrastruktur Jokowi ini sepertinya terkendala masalah pembiayaan. Apalagi nggak semua proyek besar mendatangkan pengembalian investasi yang positif bagi negara. Tapi apapun ceritanya, tentu kita harus terus menanamkan optimisme. Sebagai rakyat, kelak jangan kaget kalau nantinya dengar ada proyek yang nggak rampung dan nggak selesai, apalagi ternyata menyisakan beban atau mangkrak. Itu lo harus anggap sebagai sesuatu yang biasa aja, karena lebih baik gagal mencoba daripada gagal gak mencoba, kan begitu. Nah, sekarang gue spill sedikit ya, gue ambil contoh sedikit aja proyek yang agak menghadapi tantangan ya, apalagi kalau bukan kereta cepat Jakarta-Bandung atau yang dinamai WUS. Proyek ini mungkin gue kira kurang efisien. Kalau rugi atau enggaknya itu kan perkara kebijakan dan prioritas lah ya. Angka investasi WUS kata pemerintah sebesar 110,16 triliun rupiah atau setara 7,2 miliar dolar Amerika Serikat. Balik modalnya agak lama nih, 40 tahun. Menurut gue, ongkos investasinya mahal banget. Balik modalnya juga lama, asal jangan sampai kiamat aja kan ya. Terus mungkin karena ngitungnya kurang akurat, angka investasinya bengkak atau yang disebut cost of run 18,36 triliun yang hitungan awalnya di 91,8 triliun rupiah aja. Ya, cost of run itu katanya nggak 100% ditanggung Indonesia, tapi 40%-nya atau senilai 7,36 triliun rupiah bakal ditanggung konsorsium Cina. Nah, 60%-nya kita deh tuh, atau sekitar 11 triliun rupiah. Nah, kemarin kan udah diresmikan ya WUS ini. Jokowi ngajak banyak banget artis dan influencer buat nyobain kereta cepat ini. Artinya argo utang dari China Development Bank atau CBD ini udah jalan. Utang kita untuk proyek ini sekitar 70,5 triliun rupiah atau 75%-nya dari total investasi. Sedangkan jangan lupa ada ongkos yang bengkak tadi sebesar 8,5 triliun rupiah. Tapi kalau dipikir-pikir bunganya gede juga ya, yaitu 3,4%.
tenornya 30 tahun. Nah, terus berapa ya yang harus kita bayar per bulan? Ya kalau 79 triliun dibagi 360 bulan berarti udah 219,44 miliar per bulan. Jadi baru pokok utangnya. Kalau nilai bunganya misal 79 triliun rupiah dikali 3,4% terus dibagi 360 bulan berarti ketemunya 7,46 miliar per bulan. Nah, kalkulasi utang pokok plus bunga yang harus Indonesia bayar ke Cina berarti sampai 226,9 miliar. 226,9 miliar. Tapi gue agak bingung sih ya, kenapa proyeknya terkesan dipaksakan? Karena di Cina aja dari 15 rute kereta cepat aja ternyata yang rugi ada 10, artinya nggak nguntungin. Terus kayaknya secara perilaku ekonomi masyarakat kurang minat karena ya kan cuma sampai pada Larang ya, nggak langsung ke kota Bandung. Artinya dari lu naik itu kereta sampai turun lu bakal nyambung-nyambung transportasi lagi. Tiketnya juga mahal kayaknya. Ya kalau kayak gue nih ya, mau ke Bandung mending naik travel, lebih murah dan cepet juga nyampe nya. Sampai pejabat kita udah cek dan riset sebelum bangun itu, karena China Railway, perusahaan plat merah di Cina yang ngurusin kereta cepat itu kelilit utang yang melonjak sampai 842 miliar dolar Amerika Serikat. Itu malah 3 kali lipatnya utang Evergrande, perusahaan properti di Cina yang bangkrut karena kekeringan likuiditas. Kayak cuma Indonesia dan Laos yang makan barang ini dari Cina, mungkin customer perdana. Itu mungkin salah satu contohnya kereta cepat. Mungkin ada beberapa proyek yang lainnya lu bisa temukan sendirilah ya. Apalagi ya kira-kira proyek yang kurang efisien, yang kayak terkesan asal jadi dan bangun gitu. Nah mungkin misalnya Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat yang kayaknya bisa dibilang mangkrak atau kita istilahkan sepi pengunjung deh. Bandara yang dibangun dari 2015 sampai 2017 ini menelan ongkos 2,6 triliun rupiah. Malah terakhir gue dengar suka dijadiin tempat foto-foto riwayat. Nah coba lu cek nasib bandara internasional ini gimana sekarang. Dia mungkin bisa dijadikan contoh lain tentang problem inefisiensi. Terus sekarang Presiden Jokowi kayaknya pengen banget IKN atau Ibu Kota Nusantara bisa terrealisasi dan lanjut terus. Tapi kira-kira duitnya dari mana ya? Menurut informasi dan yang diperlukan sampai 466,9 triliun karena belum ada investor asing yang minat, jadinya nyedot APBN dan kayak juga beberapa konglomerat di sini diminta ikut bantu bangun juga. Yang jelas pohon udah dibabat, mungkin sebagian bangunan udah dibikin, perintilan lah ya. Gue kira lagi-lagi yang gue bingung itu duitnya dari mana? Karena rakyat butuhnya makan nasi, bukan makan beton, semen atau pasir, dan sepertinya masih banyak prioritas lain di luar IKN. Apalagi kalau ingat utang Indonesia per Oktober 2023 ini naik jadi 7.950,52 triliun rupiah. Utang di sini dibagi dua, yaitu dari SBN atau surat berharga negara dan SBN domestik yang angkanya 5.677,55 triliun rupiah dan SBN valuta asing atau falas mencapai 1.371,35 triliun. Nah, sebagai penutup, gue cuman mau bilang oke lah ya, aneka rencana Presiden Jokowi itu suatu niatan yang baik, tapi menurut gue baik itu nggak cukup. Harus juga dihitung apakah berangkas negara memungkinkan atau enggak, tampang utang pastinya, dan apakah akan jadi beban negara di masa depan atau enggak.